Ada satu kalimat yang terdengar bijak tapi bisa sangat menyesatkan. Kalau dia bisa, kamu juga pasti bisa. Sekilas terasa seperti motivasi. Tapi kalau dipikir lebih dalam, kalimat ini bisa jadi jebakan. Ia membuat kita percaya bahwa satu cara cocok untuk semua orang, bahwa kalau seseorang berhasil dengan cara tertentu, maka semua orang juga harus bisa berhasil dengan cara itu. Padahal tidak semua otak bekerja dengan cara yang sama. Ada otak yang seperti mesin jet, cepat panas, cepat melesat, tapi juga cepat lelah. Ada otak yang seperti kapal selam, lambat, dalam, dan butuh waktu untuk menyelam ke ide-ide kompleks. Ada otak yang bekerja dengan ledakan, fokus intens dalam waktu singkat, lalu butuh jeda panjang. Ada juga yang terus menyala stabil, tapi pelan. Dan ironisnya, dunia kerja kita jarang memberi ruang untuk keberagaman ini. Sejak kecil, kita diajari satu definisi produktif. Bangun pagi, kerjakan tugas, jangan menunda, selesaikan secepatnya. Tapi bagaimana jika seseorang berpikir paling jernih justru setelah jam 10 malam? Bagaimana kalau ada orang yang butuh waktu 2 jam untuk pemanasan sebelum benar-benar fokus? Bagaimana jika seseorang tidak bisa bekerja dalam keheningan total, tapi justru menemukan ritmenya di tengah suara alam atau musik pelan? Semua itu sering dianggap penyimpangan dari norma. Padahal, itu bisa jadi petunjuk tentang bagaimana sebenarnya otak mereka bekerja. Kita sering membandingkan hasil, tapi jarang menyelami proses. Dan karena itulah kita sering merasa gagal, padahal kita hanya tersesat di jalur yang bukan milik kita. Setiap orang punya pola neurologis sendiri, pola yang tidak selalu bisa diubah dengan niat atau tekad. Ini bukan tentang malas atau rajin, ini tentang mengenali sistem internalmu, bukan memaksakan sistem eksternal yang dibuat orang lain. Lihat saja betapa banyak metode produktivitas yang viral. Bangun jam 5 pagi, teknik Pomodoro, kerja 25 menit, istirahat 5 menit, deep work, blok waktu 3 jam tanpa gangguan, eat the frog, kerjakan tugas paling sulit di pagi hari, kalender warna-warni yang mengatur tiap jam hidupmu. Metode ini tidak salah, tapi ketika kamu menirunya tanpa menyadari bagaimana otakmu sendiri bekerja, kamu bukan menjadi lebih produktif, kamu justru jadi lebih frustrasi. Coba pikirkan ini. Kamu mungkin bukan kurang disiplin, kamu mungkin hanya belum menemukan cara kerja yang cocok dengan mesin biologis dalam kepalamu. Seperti seorang pelukis yang dipaksa membuat spreadsheet, atau seorang peneliti yang dipaksa multitasking sepanjang hari. Keduanya bisa belajar bertahan, tapi tidak akan pernah menyala sepenuhnya. Nikola Tesla dikenal sebagai ilmuwan jenius, tetapi kebiasaannya dianggap aneh oleh orang lain. Ia bisa bekerja 84 jam tanpa tidur. Ia berjalan 8 km setiap hari dan menyentuh benda 3 kali sebelum memegangnya. Bukan karena ia perfeksionis, tapi karena itulah cara kerja otaknya. Hiperfokus, sensitif, ritmis. Tesla tidak memaksa dirinya mengikuti metode kerja Thomas Edison, rivalnya. Ia justru menciptakan lingkungan yang mendukung kerja uniknya, walau dunia menganggapnya eksentrik. Dan mungkin itu yang membuatnya menemukan hal-hal yang orang lain tak bisa temukan. Tapi kita bukan Tesla. Kita juga tidak harus jadi dia. Tapi dari kisahnya, kita belajar satu hal. Produktivitas bukan soal menyalin cara orang hebat bekerja, tapi soal mengenali irama unik kita sendiri dan merancang cara kerja yang menyatu dengannya. Jadi bagaimana caranya? Bagaimana kita bisa mengenali cara kerja yang cocok dengan tipe otak kita? Berikut beberapa langkah reflektif yang bisa kamu gunakan sebagai kompas. 1. Perhatikan waktu alamimu. Chronotype setiap orang berbeda. Ada yang tergolong morning lark, tajam di pagi hari. Ada yang night owl, kreatif saat malam. Ada pula yang berada di tengah-tengah. Kalau kamu sering merasa bodoh di pagi hari, bisa jadi kamu hanya belum panas. Kalau kamu justru merasa bertenaga saat semua orang mulai lelah, jangan buru-buru menganggapmu aneh. Ritme tubuh tidak bisa dipaksa, tapi bisa dimanfaatkan. Coba jawab ini. Jam berapa kamu paling bisa fokus? Kapan ide-ide terbaikmu biasanya muncul? Apa kamu mudah bangun pagi atau selalu kesulitan? Dari situ kamu bisa mulai merancang jam kerja utama yang menyatu dengan energimu, bukan melawannya. 2. Amati bagaimana kamu memproses fokus. Ada orang yang bisa deep fokus selama 2-3 jam. Ada juga yang hanya bisa fokus 20 menit, lalu butuh bergerak. Bukan berarti yang pertama lebih baik, yang kedua juga bisa sangat produktif kalau diberi sistem kerja yang mendukung ritmenya. Coba eksplorasi. Apakah kamu lebih suka menyelesaikan satu hal sampai tuntas atau menyicil beberapa hal sekaligus? Apakah kamu mudah terdistraksi di ruangan terbuka atau justru tidak nyaman di ruang tertutup?
Jawaban-jawaban ini akan membantumu menentukan apakah kamu tipe single tasking atau multi-threading, apakah kamu butuh keheningan mutlak atau irama ringan untuk menjaga energi. 3. Kenali energi mentalmu. Beberapa orang berpikir visual, mereka perlu menggambar atau menulis di papan. Sebagian lain berpikir dalam kata. Mereka merenung dalam diam. Ada yang bekerja dengan dorongan emosional, harus merasa terhubung dengan pekerjaannya. Ada juga yang logis, mereka hanya butuh struktur dan logika yang jelas. Tanya dirimu, apa yang membuatmu antusias untuk mulai bekerja? Apa yang bikin kamu mogok di tengah jalan? Apakah kamu sering butuh inspirasi atau cukup diberi target? Semua ini akan menunjukkan bagaimana sistem motivasimu bekerja. Dan dari situ kamu bisa mulai menyesuaikan gaya kerja dan target harian. 4. Rancang sistem sesuai kebutuhan otakmu. Setelah kamu tahu cara otakmu bekerja, tugasmu bukan melawannya, tapi mengarahkannya. Contoh, kalau kamu tipe visual spasial, cobalah pakai whiteboard besar, sticky notes warna-warni, atau mind mapping. Kalau kamu tipe yang cepat bosan, desain kerja yang variatif. 1 jam membaca, 1 jam menulis, 1 jam bergerak. Kalau kamu butuh tekanan untuk fokus, pakai teknik commitment device. Buat janji ke teman, pasang timer, atau publikasikan targetmu. Kalau kamu lebih nyaman bekerja sendiri, buat sistem review mingguan sendiri dan tidak tergantung validasi luar. Kamu tidak harus menjadi seperti orang lain. Kamu hanya perlu jujur pada dirimu sendiri. Apa sebenarnya yang membuatmu bersemangat? Kelima, bangun lingkungan pendukung. Otak yang tepat pun bisa mati di lingkungan yang salah. Begitu juga sebaliknya, otak yang gelisah bisa jadi fokus dalam lingkungan yang mendukung. Coba uji ini. Apakah kamu lebih produktif di kafe, kamar sendiri, atau ruang kantor? Apakah musik membantu atau justru mengganggu? Apakah kamu butuh tempat yang bersih atau bisa tetap bekerja dalam kekacauan visual? Mungkin kamu butuh aromaterapi. Mungkin kamu perlu mengganti pencahayaan. Mungkin kamu perlu jalan kaki 10 menit sebelum mulai kerja. Itu semua bukan kemewahan. Itu kebutuhan. Karena lingkungan bukan hanya latar, ia adalah bagian dari sistem fokus kita. Dan yang paling penting, jangan paksa tapi desain. Produktif bukan berarti terus bekerja. Produktif artinya hadir, terarah, dan menyatu dengan pekerjaanmu. Otakmu bukan robot pabrik. Ia lebih mirip taman liar. Kadang ia tumbuh dalam kekacauan. Kadang ia butuh waktu diam. Kadang butuh musim paceklik dulu, sebelum akhirnya mekar dengan cara yang tak terduga. Dan itulah keindahannya. Daripada terus-menerus menyalahkan diri sendiri karena tidak bisa seperti mereka, cobalah untuk mengenali dirimu sendiri. Tanyakan ini setiap hari. Kapan aku merasa paling hidup saat bekerja? Dalam kondisi seperti apa aku bisa masuk ke aliran dan lupa waktu? Apa yang membuatku benar-benar tenggelam dalam pekerjaan? Dari pertanyaan-pertanyaan itulah, kamu bisa merancang cara kerja yang tidak hanya produktif, tapi juga penuh makna. Bukan dengan menyalin jalan orang lain, tapi dengan menapak pelan, mengenali medanmu sendiri, dan menciptakan jalanmu sendiri, karena jalan menuju potensi terbaikmu tidak akan pernah sama dengan jalan siapapun di dunia ini. Produktivitas terbaik adalah yang lahir dari pemahaman terdalam akan dirimu sendiri. Dan mungkin itulah awal dari segalanya. Kalau setelah menonton ini kamu merasa, aku ingin mulai mengenali cara kerjaku sendiri, maka ini langkah kecil yang bisa kamu ambil sekarang. Ambil 1 lembar kertas. Tulis, jam berapa aku paling fokus? Dalam kondisi seperti apa aku merasa menyala? Apa saja yang biasanya membuatku kehilangan arah? Jawab dengan jujur, tanpa menghakimi. Itu bukan sekadar catatan, itu adalah peta awal. Dan kalau kamu merasa video ini membuka sudut pandang baru, bantu sebarkan ke temanmu yang mungkin sedang berjuang menemukan ritme kerjanya. Karena mungkin mereka tidak malas. Mereka hanya belum menemukan cara kerja yang sesuai dengan otaknya. Terakhir, jangan lupa subscribe jika kamu ingin terus diajak berpikir dalam, pelan, dan bermakna. Karena kita di sini bukan untuk mengejar cepat, tapi untuk menemukan arah